Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup E dari kelas Termobakteriologi B akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait penilaian keamanan pangan produk kalio daging kaleng yang akan dikomersialkan. Next. Sebelumnya bahwasanya kalio merupakan salah satu kuliner Nusantara khas daerah Minangkabau yang terbuat dari daging dengan penambahan bumbu rempah. Kemajuan proses termal dalam makanan menjadikan kalio dapat diolah menjadi produk kaleng yang siap dikonsumsi. Nah, hasil penelitian pada case yang kami dapatkan bahwasanya proses pemanasan selama sterilisasi dapat mematangkan daging sehingga tidak diperlukan pemanasan sebelum filling. Namun harus dilakukan proses blansir terlebih dahulu sekitar 5 menit pada suhu 90 derajat Celcius dengan medium jenuh. Secara visual warna produk yang dihasilkan itu didominasi oleh warna bumbu yang dipengaruhi oleh perbedaan F0 tanpa dipengaruhi oleh perbedaan suhu sterilisasi. Nah, nilai F0 selama 3 menit dengan suhu 121 derajat Celcius sudah cukup untuk mereduksi 13 siklus log bakteri Clostridium botulinum sesuai dengan standar perdagangan internasional. Nah, hasil uji kesukaan panelis menyatakan bahwa 56% dari 97% panelis menyatakan produk kaleng yang dibuat layak disebut sebagai kalio. Nah, kemudian berikut ini next daftar checklist keamanan pangan kalio daging kaleng yang kami buat. Nah, yang pertama itu persiapan bahan baku yaitu penggunaan daging dan penambahan bumbu rempah. Nah, pada case yang diberikan tidak dijelaskan secara tertulis kriteria daging dan bumbu rempah yang digunakan pada pembuatan kalio kaleng tersebut. Menurut aturan internasional yaitu CAC/RCP nomor 40 tahun 1993 pada butir 7.1 tentang persyaratan bahan baku yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu tidak ada bahan baku atau bahan yang boleh diterima jika mengandung parasit, mikroba, atau bahan beracun. Kemudian, next yang kedua, itu bahan baku harus disortir sebelum digunakan dalam pengolahan lebih lanjut. Kemudian yang ketiga, itu bahan baku disimpan dan dipelihara dalam kondisi untuk mencegah kebusukan atau kerusakan. Kemudian yang keempat, itu proses blending bahan harus diikuti dengan pendinginan cepat, kemudian tanpa penundaan. Kemudian yang kelima, itu bahan baku disiapkan dalam kondisi minim kontaminasi mikroba. Pada aturan yang sama, pada butir 3.2.3 menyatakan bahwa bahan baku yang tidak layak digunakan harus dipisahkan selama produksi. Kemudian pada aturan yang sama juga, pada butir 3.3, itu disampaikan bahwa bahan baku disimpan dalam kondisi yang memberikan perlindungan terhadap kontaminasi dan meminimalkan terjadinya kerusakan. Selanjutnya itu dijelaskan oleh Hadisti. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penggunaan peralatan dan perkakas serta wadah pengkalengan yang steril dan bersih. Pada case ini itu belum didasarkan dan menurut aturan CAC/RCP 40/1993 itu menyatakan bahwa semua peralatan dan perkakas yang digunakan di area penanganan makanan itu yang mungkin bersentuhan dengan makanan harus dibuat dari bahan yang tidak mentransmisikan zat beracun, bau, rasa, tidak menyerap, tahan terhadap korosi, dan mampu menahan pembersihan dan disinfeksi berulang. Pada aturan ini itu ada beberapa peraturan mengenai kemasan itu pada poin 7.4. Yang pertama, bahan wadah harus baik dan harus memberikan perlindungan yang tepat dari kontaminasi. Yang kedua, semua wadah kosong atau bahan wadah yang digunakan dalam sistem aseptik harus sebersih mungkin. Yang ketiga, bahan wadah aseptik dapat dipengaruhi oleh perubahan parameter fisik seperti kelembapan relatif dan harus disimpan untuk meminimalkan perubahan tersebut. Yang keempat, wadah tidak boleh digunakan di dalam fasilitas pemrosesan untuk tujuan apapun selain pengepakan makanan. Dan yang terakhir, wadah bahan harus tahan bocor, terbuat dari logam atau bahan yang kedap air lainnya yang sesuai yang harus mudah dibersihkan atau sekali pakai dan dapat ditutup dengan aman.
Selanjutnya memasuki proses produksi dengan poin pertama yaitu kondisi lingkungan produksi yang steril bersih, di mana pada case ini juga belum sesuai aturan karena belum dijelaskan, dan aturan yang ada itu terdapat pada aturan CAC SCP 40/1993 pada poin 4.0 mencakup poin 4.1 sampai 4.3.11 yang menjelaskan tentang aturan fasilitas produksi, di mana pada aturan ini untuk dinding, jendela, langit-langit dan lantai itu semuanya harus mudah dibersihkan, tidak mudah lembab, dan terhindar dari perkembangan mikroba. Dan juga lokasi bangunan itu harus memiliki drainase yang bagus, terhindar dari asap, debu, dan lain-lainnya untuk mengurangi ada kontaminan silang dan kontaminan lainnya dari bakteri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadifa. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang daftar checklist keamanan pangan pada bagian proses produksi, yang mana yaitu kita membahas tentang proses pemasakan produk kalio daging ini. Sesuai dengan telah yang diinformasikan oleh case produk kalio daging sudah memenuhi aturan, namun diketahui proses pemasakan ini melibatkan proses sterilisasi, blenchir, dan filling yang merupakan salah satu pengolahan termal, yang mana tujuannya menjadikan kalio daging ini memiliki umur simpan yang panjang. Sesuai dengan optimasi produk yang dilihat dari kekerasan daging dapat dilakukan hingga suhu 120 derajat Celcius, yang mana hasil pada sifat organoleptiknya tidak berpengaruh nyata pada nilai kesukaan panelis. Nah, ini berlaku pada aturan Kepala BPOM nomor 24 tahun 2016 tentang persyaratan pangan steril komersial pada bab 1 pasal 1 ayat 4, yang mana menjelaskan produk steril komersial yang menggunakan proses termal, dan juga berdasarkan aturan CAC garing RCP 40 tahun 1993 pada poin 4.4.1.3 yang menjelaskan proses pemasakan produk dengan proses termal di sini disarankan agar uap yang digunakan pada proses sterilisasi itu tidak mengandung bahan berbahaya sehingga tidak mengakibatkan kegangguan kesehatan pada tubuh manusia apabila mengkonsumsinya. Yaitu pada poin C, proses sterilisasi makanan kaleng, yaitu penggunaan suhu, waktu sterilisasi, dan targetkan mikroba yang mati. Pada case telah dijelaskan proses pembuatan kalio daging ini memilih proses termal yang paling efisien, yaitu pada suhu 121 derajat Celcius, dengan nilai FO sama dengan 3 menit, yang menjadikan faktor kritis karena sudah cukup mereduksi 13 siklus log, yaitu bakteri botulinum yang sesuai standar. Ini berlaku pada aturan Kepala BPOM nomor 24 tahun 2016 pada pasal 1 ayat 3 tentang sterilisasi komersial dengan ekivalen pemanasan satuan menit dengan suhu konstan, yaitu pada suhu 120 derajat Celcius. Dan sebagai rekomendasi bisa juga menerapkan aturan CAC garing RCP 40 tahun 1993, yaitu pada poin 7.5.2.2 tentang proses termal yang diperlakukan untuk mencapai sterilitas komersial makanan, yang mana di sini kita lihat bagaimana pengaruh flora mikroba produk dibawa ke suhu sterilisasi dan ditahan pada suhu selama waktu yang diperlukan. Berikutnya yaitu sebelum dan selama proses produk harus dijaga kondisi sterilitasnya yang mana dikenal dengan zona aseptis. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Aldini. Terima kasih. Baik, untuk poin selanjutnya yaitu penyegelan makanan kaleng. Pada case tersebut belum sesuai aturan karena belum ada dijelaskan bagaimana proses penyegelan kaleng untuk produk kalio daging tersebut. Aturan mengenai penyegelan terdapat pada CAC RCP 40/1993. Menurut aturan tersebut, pada poin 2.2, pemrosesan dan pengemasan aseptik. Pemrosesan dan pengemasan produk steril komersial ke dalam wadah yang disterilkan ikuti dengan penyegelan kedap udara dengan penutup yang disterilkan dengan cara yang mencegah kontaminasi ulang mikrobiologis banyak dari produksi steril. Untuk poin pelebelan makanan kaleng, pada case tersebut belum sesuai aturan karena belum juga dibahas
dalam case tersebut. Aturan mengenai pelabelan makanan kaleng terdapat pada Aturan CAC /RCP 40/1993 pada poin 9.3 menyatakan bahwa label atau perekat label yang mikroskopis dan oleh karena itu dapat menyebabkan karat pada pelat timah harus dihindari. Seperti halnya peserta dan perekat yang mengandung asam atau garam mineral. Untuk kemasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Regina. Baik, selanjutnya 3 proses distribusi. Pada poin A, penyimpanan produk makanan kaleng belum sesuai aturan karena pada kes diberikan belum ada dijelaskan atau diberitahu secara tertulis ataupun tertulis secara rinci. Diatur pada CAC/RCP 40/1993 pada poin 7.73 penurunan suhu di bagian penyimpan produk ketika suhu produk dalam tabung menahan turun di bawah suhu yang ditentukan dalam jadwal proses. Selanjutnya itu pada poin 9.1 yaitu wadah hangat tidak boleh ditumpuk sehingga membentuk kondisi inkubasi untuk pertumbuhan organisme termofilik. Selanjutnya pada poin 9.2 wadah tidak boleh disimpan pada kelembapan tinggi atau berada suhu di atas 32,2 Celcius atau 90 Fahrenheit untuk waktu yang lama. Nah, selanjutnya pada poin 9.5, kondisi penyimpanan termasuk suhu harus sedemikian rupa untuk mencegah rusaknya atau kontaminasi produk. Nah, selanjutnya itu pada bagian B, sistem distribusi produk kemasan sekunder atau tersier belum sesuai aturan karena pada case yang diberikan belum ada dijelaskan atau ditulis secara rinci. Pada diaturnya di CAC/RCP 40/1993 poin 9.4 sifat mekanik karton luar dan lain-lainnya dipengaruhi oleh kelembapan dan pelindungan kontainer terhadap kerusakan transportasi yang mungkin menjadi tidak cukup. Kembalikan kepada moderator. Mungkin itu penyampaian dari hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan atau saran bisa disampaikan pada forum diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.